melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka tidak sedikit pun merubah janjinya, supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha dengar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita bersama-sama berada di satu masjid yang diberkahi Allah guna melaksanakan suatu kegiatan, yaitu Maulid atau peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1436 Hijriah tahun 2015. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menegakkan satu ajaran yang sampai hingga saat ini ajaran itu masih kita pegang, yaitu innallahu Islam. Yang saya muliakan dan saya cintai, saya hormati Bapak Kiai Haji Dr. Usman Umar Syihab, Bapak Purs, rekan-rekan sekalian, para pendengar, seluruh anggota yang hadir, Bapak Ketua Bayangkari atau yang mewakili, dan seluruh tamu undangan yang hadir di masjid yang kita hormati. Peringatan, maaf, sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf Bapak yang seyogyanya Bapak Kakor Lantas berserta para pejabat lainnya setingkat AKB Kombes Pol ke atas bersama-sama hadir bersama kita di tempat yang berbahagia ini. Namun karena secara tiba-tiba ada undangan dari Kapolri atau undangan dari Bapak Kapolri di Mabes, sehingga beliau menitip salam kepada kita semua yang ada di sini, bisa, dan juga saya berikan permohonan maaf beliau tidak bisa hadir bersama kita. Tapi kalau beliau nanti di saat acara ini berjalan, beliau selesai, beliau akan bergabung dengan kita semua. Dan mohon maaf, kebetulan saya diperintahkan sama Bapak AKBP Sabar untuk menggantikan atau mewakili Bapak Kakor Lantas. Beliau menurut saya Pak, karena dia melihat dari pangkat AKBP, tidak saya yang boleh. Baiklah, Al-Mukarram Bapak Usman Umar Syihab. Saya mohon maaf kalau saya bilang Al-Mukarram, saya suka trauma karena saya pernah memberikan satu pidato, saya bilang Al-Mukarram, saya salah sebut, saya bilang Al-Mukarram. Jadi saya betul-betul mohon maaf, saya trauma kalau mengatakan Al-Mukarram. Kalau kita rekan sekalian, Bapak Ibu, muslim dan muslimat yang hadir, kalau kita melihat bahwa dan mengikuti perkembangan, ya, di mana-mana orang kalau ulang tahun
Itu wajar, bisa terjadi kepada siapapun karena rasa cintanya mereka kepada orang yang sedang berulang tahun. Sengaja dibentuk oleh Bapak Wakator, ya. Salah satunya adalah menyambut peringatan Nabi besar kita Muhammad SAW. Saya bilang tadi kalau di luar orang melaksanakan ulang tahun dengan begitu megahnya dan meriahnya, kita pun di sini melaksanakan dengan peringatan yang luar biasa. Kenapa kita memperingati? Karena kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Inna kamakum innallaha kakum wa inna ma'uristu liutami makarimah akhlak. Jadi Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak-akhlak kita manusia. Kenapa saudara-saudara sekalian, saudara-saudari yang saya cintai? Ya. Kalau kita mulai dengan mempelajari sejarah, ya, peradaban di Mekah saat itu, ya kan, dikenal dengan namanya zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah bukan karena orangnya bodoh, tapi peradabannya dengan sekalian. Setelah ada Islam, bagaimana Islam bisa menghargai hak-hak seseorang, seorang istri, seorang perempuan, seorang anak bayi, bahkan seorang anak bayi yang lahirnya perempuan, itu mendapatkan perilaku yang tidak baik. Islam datang, Rasulullah SAW kita, Nabi Muhammad yang telah berjuang memerdekakan peradaban tadi. Bayangkan di Makkah 13 tahun, kemudian di Madinah 10 tahun, totalnya 23 tahun Rasulullah SAW memperjuangkan peradaban ini dengan mengedepankan ajaran Islam sebagai utusan Allah. Dan alhamdulillah hingga saat ini agama tersebut menjadi agama yang besar. Kita selaku pengikut-pengikutnya wajar memberikan suatu kehormatan, suatu kecintaan dengan melaksanakan peringatan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Pak Kapol lantas memperingati Maulid Nabi ini karena rasa cinta kepada komunitas ini. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang tetap beriman dan istiqomah. Berikutnya, saudara-saudara sekalian, kami mewakili kantor terutama mengucapkan terima kasih juga kepada kehadiran Bapak Dr. Kiai Haji Dr. Usman Umar Sikap yang nantinya akan memberikan hikmah Maulid Nabi besar Salam. Saya berharap kepada kita semua untuk bisa mencermati, mendengarkan secara baik-baik, ya kan? Kemudian insya Allah kita bisa amalkan di dalam aplikasi kehidupan kita selaku anggota kami. Begitu juga terima kasih kepada Ketua Panitia Pak Taslim yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Insya Allah semua yang dapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada yang rekan-rekan sekalian juga yang hadir, tolong nanti dicermati ya, apa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Dr. kita. Ya. Tadi saya lihat ada beberapa sejarah tentang Rasul tadi ya, tapi dalam bentuk bahasa Arab. Ya. Saya yakin rekan-rekan tadi belum bisa memahami, makanya tadi pada saat itu masih ada saja ngobrol, ya karena mungkin tidak mengerti artinya. Nanti akan lebih diperdalam oleh penceramah kita Bapak Kiai Haji Dr. Usman Umar. Demikian sambutan dari kami mewakili Bapak Kapol atas. Dan sebelum saya akhiri, mohon maaf dan sebesar-besarnya bila di dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kekurangan, itu di luar kemampuan kami. Yang saya hormati Bapak Kakor Lantas, yang saya hormati Bapak-bapak keluarga besar dari Korlantas Polri, yang saya hormati ibu-ibu Bayangkari, hamba-hamba Allah
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya haturkan salam Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak akan ada pengorbanan. Tadi sambutannya sangat luar biasa karena Rasulullah itu mengajarkan cinta. Kalau orang sudah jatuh cinta, tidak ada lagi ini milikku, ini milikku, tidak ada lagi. Mari kita lihat siapa Rasulullah. Nanti insya Allah jam 12 baru kita masuk ke temanya insya Allah. Ada manusia iseng zaman sekarang mengatakan Nabi itu sama dengan manusia biasa. Saya hampir 10 tahun di Timur Tengah tidak pernah dengar seperti ini. Saya selesai dari Al-Azhar University, kemudian saya duduk juga di King Saud University. Tidak pernah saya mendengarkan bahwa Nabi itu sama dengan manusia biasa. Yang saya tahu adalah manusia yang luar biasa itu Rasulullah. Nah, untuk itu mari kita kaji Al-Quran siapa Rasul, sehingga kita mencintai, betul-betul mencintai Rasul. Mohon maaf ibu-ibu, kalau kita jatuh cinta bapak-bapak sama seseorang, itu lewat depan rumahnya, lihat genteng rumahnya itu deg-degan. Iya, walaupun yang kita sedang cintai itu sedang pacaran di rumahnya sama yang lain. Karena rasa cinta. Subhanallah. Kalau kita benci sama orang, jangankan lihat mukanya, lihat sepatunya, tak pusing juga. Nah, itu kebalikan. Nah, mari kita lihat siapa Rasulullah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ibnu Abbas mengatakan, cukuplah dengan ayat ini kalian tahu siapa Nabi. Derajatnya sangat luar biasa. Yang pertama, telah datang kepada kalian seorang nabi, berarti yang nabi yang lain-lainnya tidak seperti ini. Karena Allah menyebutkan Rasulun, seorang nabi. Siapa? Min anfusikum, dari bangsa manusia. Dia bukan jin, dia bukan malaikat. Itu tafsir biasa. Kata Ibnu Abbas, min anfasikum, bukan anfusikum, anfasikum. Dia memang dari bangsa manusia, tapi bibitnya bibit unggul. Dia memang duren, tapi durennya duren Petro. Iya kan, duren Serang ada, duren Lampung ada, Montong ada, tapi yang paling bagus duren apa? Petro. Orang Jawa gitu. Kalau itu paling enak itu. Mana Pak? Jepara. Jadi durennya legit, subhanallah. Kalau di Thailand itu kayu. Nah, Nabi itu memang manusia, tapi bibitnya bibit unggul. Dari mana? Kita lihat. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fihr bin Mudrik bin Ilyas bin Kinana bin Adnan bin Quraisy. Siapa yang hafal 5 juta? Bapak-bapak, ibu-ibu, maaf, ini Rasul sangat luar biasa. Sehari kita tidak sebut nama Nabi, Allah katakan fasik gitu. Sehari. Kecuali ibu-ibu yang uzur, maksudnya dia datang haid. Sehari kita tidak sebut Nabi, kita dikatakan fasik oleh Allah. Berarti tidak sholat. Sehari lebih dari 50 kali kita sebut nama Nabi Muhammad dan keluarga.
Coba ibu-ibu sebut nama suami 50 kali sehari, gila seminggu. Pak Tono, gila. Ini musuh. Betul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Bayangkan. Jadi kembali lagi yang pertama, yang membedakan manusia biasa dengan Rasul, gen pertama kali, bibit, bebek, bobot, penting itu. Ilmu genetika yang dikembangkan Amerika dan Rusia pada abad akhir 19 itu menentukan bibit, bebek, bobot. Orang Jawa bilang bibit, bebek, bobot. Memang karena itu penentu. Maka itu maaf ibu-ibu, kalau kita punya anak ganteng, pinter, dermawan, handsome, ya kan, soleh, itu gen bapaknya. Kalau dia judes, cerewet, bawel, gen siapa? Bukan kata saya, kayak aku aja. Bibit, bebek, bobot. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sampai tari Quraisy, ada tari Quraisy 4 jilid berbicara tentang kakek-kakeknya Nabi. Tidak ada satupun kakek-kakeknya Nabi penyembah berhala. Tidak ada satupun kakek-kakeknya Nabi preman. Hebat, luar biasa. Aku dipilih dari Ibrahim ke Ismail, dari Ismail ke Adnan, dari Adnan ke Quraisy, dari Quraisy ke Bani Hashim. Semua difilter oleh Allah. Baik, nabi. Subhanallah. Sama sama kita. Di mana sama? Itu gen. Yang kedua, parasnya. Subhanallah. Man ro'ahu, tadi di maulid itu, man ro'ahu badihatan wa habba. Siapa yang melihatnya pasti terpesona, dan siapa yang bergaul dengannya pasti loyal, jatuh cinta. Kalau kita terbalik, pertama terpesona kita melihatnya, seminggu kita udah gelap karena semakin lama semakin ketahuan rusaknya orang itu. Itu manusia biasa. Oleh karena itu, mohon maaf, parasnya sampai musuhnya Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal mengatakan, aku tak mampu untuk masuk ke rumahmu sebelum kumandang wajah yang menyejukkan hatiku, yaitu Rasulullah. Bayangkan, orangnya dimusuhi 24 jam tapi wajahnya dirindukan. Saya kembali lagi pembicaraan saya. Kalau kita sama manusia sudah benci, jangankan kita lihat jangankan kita lihat mukanya beradu, lihat sendalnya kita tetap rasanya. Itu subhanallah. Ini Rasul dibenci. Musuhnya mengatakan, "Laisa wajhuka kadzdzab." Ya Nabi, hai Muhammad, aku tahu wajahmu bukan si pembohong. Subhanallah. Itu Rasul. Maaf. Fa idza masya fa ka'annama yanhatu min sabab. Ini Nabi gagah. Kayak bapak-bapak di sini. Gagah. Betul. Karena kalau dia berjalan anggun sekali. Kalau dia duduk terpesona. Subhanallah. Sampai dikatakan fata'attuhu wal manazil wa bi'ati zikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Kalau dia berjalan di satu gang, orang tahu Nabi lewat di sini karena harumnya masih melekat di tempat itu. Kalau dia duduk di satu majlis itu semerbak harum. Karena apa? Wujudnya Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Sama-sama kita. Di mana samanya? Apalagi nanti akhlaknya. Ini baru mukadimah, belum masuk tema kita insyaallah. Baru mukadimah. Jadi parasnya Rasul sangat luar biasa. Sampai Ibnu Abbas mengatakan, dengarkan Bunda, Ibnu Abbas mengatakan, tidak kurang setiap hari ada yang datang kepada Nabi, Quraisyiyah, Bikran, Quraisyiyah, Arabiyan, Lahajahan. Orang yang datang kepada Rasulullah, seorang perawan yang cantik, yang putih, yang bagus, sering datang kepada Rasul karena tidak melihat wajah Rasul, akhlaknya luar biasa. Sampai mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahabtu laki wahabtu laka nafsi. Ya Nabi, kuserahkan diriku untukmu. Subhanallah.
Allah. Apa kata Nabi? Lakil khair, mudah-mudahan kau dapat pasangan yang baik. Coba kalau datang ke Ustaz, wabillahi taufiq dari Rasul. Oh, luar biasa. Mubtasimun wa waqarun wa ismatun wa haya, itu yang digambarkan Sayyidina Abu Bakar. Orangnya sangat tenang sekali. Waqarun, punya ketegasan, istiqomah. Wa rahmatul, rahmah, penuh dengan kasih sayang. Ini Nabi bukan Nabi ISIS, kejam. Iya, ini Nabi rahmatan lil alamin. Allah Akbar. Apa yang terjadi? Nabi itu mubtasimun, selalu senyum. Sama musuhnya senyum, apalagi dengan sahabat. Allah. 19 ayat dalam Al-Quran memuji bukan karena ibadahnya, tapi karena akhlak. 19 ayat memuji Rasul karena apa? Akhlak. Kalau ibadahnya kita nggak nyambung sampai bengkak, sampai matanya bengkak, kakinya bengkak. Subhanallah, itu Rasul. Nah, parasnya sangat luar biasa. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu pernah kenal Nabi Allah Yusuf? belum sama saya. Tapi kita lihat ceritanya. Yusuf itu alaihissalam, Nabi Allah Yusuf, ada yang namanya Yusuf di sini. Tolong jangan keluar dulu.